Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aksin Nur Rifki dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas E angkatan 2023, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Surabaya. Video ini saya ambil untuk memenuhi penugasan mata kuliah Keterampilan Berbicara yang diampu oleh Bapak Dosen Yermia Agung Nugroho, Magister Pendidikan. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman pribadi saya ketika waktu pertama kali saya masuk pondok pesantren. Bermula ketika saya yang sering diajak oleh orang tua saya untuk menjenguk kakak saya yang ada di salah satu pondok pesantren yang ada di Mojosari. Saat itu terbersit satu pikiran saya, setelah lulus dari sekolah dasar, saya ingin melanjutkan studi saya di pondok pesantren. Akhirnya pada tahun 2017 yang lalu, saya dan orang tua saya memutuskan untuk mendaftarkan diri saya untuk belajar dan menempuh studi saya di Pondok Pesantren Darul Ulum yang ada di Kabupaten Jombang saat itu. Saat waktu pertama kali saya mondok, saya bisa disebut dengan seorang santri yang cengeng. Hari-hari saya lalui dengan menangis dan terus menangis. Dimanapun tempatnya selalu keingat sama orang tua saya, keinget sama beliau berdua, sama keluarga saya. Dimanapun tempatnya saya selalu menangis. Pada hari-hari pertama kali, minggu-minggu pertama saya masuk pondok pesantren. Di bilik musola, di bilik kamar mandi, dan juga di kamar sambil ditutupi bantal agar tidak ketahuan oleh teman-teman saya ketika saya sedang menangis saat itu. Kemudian pada saat minggu ketiga saya sudah di pondok pesantren tersebut, saya meminta agar orang tua saya menjenguk saya setiap hari. Akan tetapi hal tersebut ditentang tegas oleh peraturan pondok pesantren dan keamanan yang ada di pondok pesantren tersebut. Karena maksimal kunjung santri, penjengukan santri hanya dilakukan hanya tiap 1 bulan sekali. Akhirnya saya berkabar dengan orang tua saya melalui media perantara telepon seluler yang sudah disediakan oleh pondok pesantren tersebut. Kemudian hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Akhirnya 3 tahun sudah saya belajar di pondok pesantren ini. Saya diwisuda untuk pertama kalinya di sini, di pondok pesantren Tambak Beras itu. Kemudian setelah saya diwisuda, saya dipanggil oleh abah kiai saya dan ibu nyai saya untuk menghadap beliau di dalam kesepuhan beliau. Beliau meminta agar saya mau untuk menjadi abdi dalam dan tangan kanan beliau. Sambil berkata lirih, saya mengiyakan perintah dari abah kiai pengasuh saya tersebut. Kemudian sejak hari itu saya ditugaskan untuk memasak makanan yang ada di dapur untuk keperluan makan teman-teman saya yang ada di pesantren, dan juga abah kiai dan ibu nyai saya yang
ada di dalam kesepuhan saat itu. Hari-hari saya bergelut dengan berbagai macam bumbu-bumbu yang entah tak tahu saya pergunakan untuk apa itu, kompor, panci, wajan, tabung gas LPG, dan lain-lain sebagainya. Setiap hari saya bergelut dengan benda-benda tersebut. Kemudian pada tahun 2022 yang lalu, Ibu Nyai pengasuh pondok pesantren saya meninggal dunia. Yang kemudian akhirnya seluruh dalam dan segala kebutuhan-kebutuhan dalam dan pondok pesantren diserahkan kepada saya. Saat itu saya hanya bisa berkata iya, nggih, hanya begitu saja. Hanya bisa pasrah. Setelah semuanya dipasrahkan kepada saya tidak boleh pulang sama sekali. Meskipun ada liburan semester, liburan hari raya, saya tidak diperbolehkan untuk pulang dan menemani abah kiai saya yang ada di pondok pesantren. Kemudian tahun-tahun berikutnya, pada tahun ini, tahun 2023 ini, saya diwisuda untuk yang kedua kalinya, yang dihadiri langsung oleh abah kiai pengasuh saya, abah kiai pengasuh pondok pesantren saya. Kemudian saya meminta izin doa restu dan ridho kepada kiai saya untuk melanjutkan studi saya di Universitas Negeri Surabaya ini. Abah kiai saya akhirnya mendoakan saya dan saya mendapatkan ridho dari beliau. Dan akhirnya saat ini saya berada di sini di Universitas Negeri Surabaya dengan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin dan pemirsa sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.